Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Sugiati. Di sini saya dari Prodi Ekonomi Syariah kelas 3C. Di sini saya akan membahas tentang alternatif penyelesaian sengketa perikatan syariah yang memenuhi tugas dari dosen Bapak Ramdhani Alpin Habibi MH. Alternatif penyelesaian sengketa APS Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa Undang-Undang Arbitrase dan APS memberikan pengertian sebagai berikut. Yang pertama ada alternatif penyelesaian sengketa. Alternatif penyelesaian sengketa di dalamnya mengatur undang-undang tersebut mengatur yang pertama ada alternatif penyelesaian sengketa melalui cara musyawarah para pihak dan bersengketa. Yang kedua ada kitsar khusus dari persyaratan yang harus dipenuhi untuk arbitrase dan syarat pengangkatan arbiter serta mengatur mengenai hak ingkar dari para pihak yang bersengketa. Nah, yang ketiga, tata cara untuk beracara di hadapan majelis arbitrase dan dimungkinkannya arbiter dapat mengambil putusan provisionil atau putusan sela lainnya, termasuk menetapkan sita jaminan, memerintahkan penitipan barang, atau menjual barang yang sudah rusak, serta mendengarkan keterangan saksi dan saksi ahli. Yang keempat, syarat lain yang berlaku mengenai putusan arbitrase, pengaturan pelaksanaan putusan sekaligus dalam satu paket agar undang-undang ini dapat dioperasionalkan sampai pelaksanaan putusan baik yang menyangkut masalah arbitrase nasional maupun internasional dan hal ini secara sistem hukum dibenarkan. Selanjutnya ada yang kelima, pembatalan putusan arbitrase, dan yang keenam berakhirnya tugas arbiter, yang ketujuh biaya arbitrasi yang ditentukan oleh arbiter. Yang ke-8, ketentuan peralihan terhadap sengketa yang sudah diajukan namun belum proses, sengketa yang sedang dalam proses atau yang sudah diputuskan. Nah, selanjutnya ada macam-macam alternatif penyelesaian sengketa. Yang pertama ada musyawarah, mediasi, arbitrase, dan pengadilan. Musyawarah adalah suatu sistem pengambilan keputusan yang melibatkan banyak orang dengan mengakomodasi semua kepentingan sehingga tercipta atau suatu keputusan disepakati bersama dan dapat dijalankan oleh seluruh peserta yang mengikuti musyawarah. Nah, langsung saja ke pengertian mediasi. Mediasi adalah proses negosiasi penyelesaian masalah sengketa di mana suatu pihak luar tidak memihak, netral, tidak bekerja dengan para pihak yang bersengketa, membuat mereka yang bersengketa mencapai suatu kesepakatan hasil negosiasi yang memuaskan. Nah, selanjutnya pengadilan atau mahkamah adalah sebuah forum publik resmi di mana kekuasaan publik ditetapkan oleh otoritas hukum untuk menyelesaikan perselisihan dan pencarian keadilan dalam hal sipil, butuh administratif, dan kriminal di bawah hukum. Nah, jadi ini poin yang terakhir, yaitu persamaannya. Keduanya sama-sama merupakan